Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, mudah-mudahan kalian tetap jaga kesehatan kalian sehingga badan kalian, jasmani kalian selalu terjaga karena kebiasaan kita menjaga kesehatan. Nah, anak-anak sekalian, khususnya anak kelas 6, beberapa pekan yang lalu Pak Jun sudah memberikan materi tentang asyiknya memberi. Saat ini tetap masih lanjutan tema tentang asyiknya memberi. Jadi sudah diterangkan bahwa yang memberi adalah al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Memberi lebih baik daripada tangan yang di atas, ya, lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi lebih bagus daripada yang meminta. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, sudah Pak Jun terangkan kemarin bagaimana cerita juga tentang asyiknya memberi, kemudian bagaimana cerita tentang kebiasaan kita untuk memberi, bersedekah. Jadi setiap kita yang kita berikan tidak hanya berupa harta, tapi juga berupa pikiran, tapi juga berupa tenaga, berupa nasihat, itu namanya memberi. Nah, jangan sampai ketika kita punya itu semua, kita punya harta, kita punya pikiran, kita punya kemampuan, kita punya mulut untuk memberikan nasihat sama teman kita, tapi tidak kita berikan ketika teman kita membutuhkan, maka kita termasuk orang yang bakhil. Tahu bakhil? Bakhil adalah pelit. Nah, bahkan kata Rasulullah, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kita tidak berselawat saja pada Nabi Muhammad termasuk orang yang bakhil. Kita tidak pernah berselawat terhadap Rasulullah sebagai junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kita termasuk orang yang bakhil, orang yang pelit. Nah, untuk itulah sifat pelit itu biasanya adalah sifat yang melekat pada diri seseorang ketika dia tidak mau memberikan padahal dia mampu, ketika dia tidak mau membantu dengan tenaga padahal dia mampu, ketika dia dimintai nasihat kepada orang lain atau temannya tapi dia tidak memberikan nasihat padahal dia mampu. Itulah salah satu tandanya orang yang bakhil, orang yang pelit. Bahkan kata Rasulullah dalam satu hadisnya, ya, kalian bisa lihat di halaman 61. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Iyyakum was-suhha fa inna ma halaka man kana qablakum bis-suh. Kata Rasulullah, amruhum bil bukhli fabakhilu wa amarahum bil qati'ah faqata'u wa amrahum bil fujuri fafajaru. Rawahul Imam Ahmad. Kata Rasulullah, hati-hatilah kamu terhadap sifat bakhil, karena bakhil telah merusak orang-orang sebelum kalian. Mereka memutuskan silaturahim, berbuat bakhil dan berbuat maksiat. Semuanya disebabkan oleh penyakit bakhil itu. Maksiat itu tidak hanya hawa nafsu, tapi tidak pernah beribadah sama Allah, itu termasuk maksiat. Bagaimana cerita dengan Qarun? Ya, Qarun yang hartanya melimpah, hartanya banyak, bahkan kunci gemboknya saja digotong rame-rame, itu enggak kuat begitu menurut ceritanya. Ketika dimintai zakat oleh Nabi Musa, tapi dia tidak mau, maka Allah mengajabnya dengan memendamkan semua hartanya ke muka bumi. Begitupun dengan sahabat yang tadinya rajin ibadah di zaman Rasulullah, ya, begitu sangat rajin ibadah, bahkan ibadah selalu bersama Rasulullah, ya, suatu ketika dia setiap sholat selalu buru-buru untuk pulang, sehingga Rasulullah menegurnya, kenapa? Ternyata kainnya cuma satu, ya, gantian dengan ibunya. Kemudian dia minta didoakan. Setelah didoakan, kemudian menjadi kaya, kambingnya menjadi banyak, ya, kemudian ternaknya menjadi berlimpah. Akhirnya lama-lama kok dia jadi malas untuk ibadah. Ternyata dia disibukkan dengan duniawinya, ya. Nah, kemudian dia menjadi orang yang pelit. Bagaimana cerita selanjutnya? Kalian bisa baca cerita tentang sahabat-sahabat yang seperti itu. Nah, makanya sifat bakhil harus kita hilangkan, sifat pelit harus kita hilangkan. Nah, tugas kalian adalah silakan buka halaman 61. Kalian tuliskan, ya, hadis dari Imam dari Imam Ahmad. Kalian tuliskan berstarting, ya. Pak Jun tunggu sampai nanti malam jam 9. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.